Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas emiten Bank BRI ya. Kenapa saya mencoba membahas emiten ini? Ya tentunya yang pertama, emiten ini cukup menarik ya, baik dari sisi pencapaian performa atau labanya, yang masih meningkat sampai dengan kuartal ketiga. Kalau teman-teman bisa melihat secara singkat itu di Stockbit, emiten ini dia masih cukup bagus ya untuk pencapaian emiten atau labanya. Dan tentunya kalau kita total secara setahun pun ya masih jauh melampaui laba dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang membuat saya tertarik, emiten ini nih dia mengalami penurunan yang cukup dalam teman-teman, beberapa periode terakhir atau beberapa minggu terakhir ya. Nah, kalau saya coba buka chartnya di sini secara harian daily, emiten ini menurun nih dari harga yang pernah diraihnya itu kurang lebih di angka 5.500 ya. Sini saya coba tarik garis horizontal. Dia pernah mencapai titik tertingginya ini di angka 5.500-an nih teman-teman. Dan setelah dia mencapai angka ini, dia ya terjadi penurunan ya, yang cukup signifikan. Nah untuk pembahasan kali ini saya akan membahas cukup hanya di teknikalnya saja, karena secara fundamental, ya mungkin teman-teman juga sependapat dengan saya, untuk emiten ini dia secara performa dan juga pencapaian labanya cukup menarik. Nah ini yang membuat saya juga cukup tertarik. Ya emiten ini harganya dihajar turun ya, kesempatan yang sangat bagus gitu ya teman-teman. Tapi kita mau lihat dulu apakah penurunan ini masih berlanjut, dan kita akan coba menebak ya, secara analisis kita nanti apakah ini sudah bottomnya atau mungkin menurun lebih dalam lagi gitu ya. Nah langsung saja ya teman-teman, untuk technical saham BRI ini kita coba lebih detail lagi nih di grafik daily-nya ya. Nah untuk per hari ini nih, per tanggal 21 November, pada saat saya membuat video ini, dia juga mengalami yang namanya penurunan ya di sini ya. Jadi dia di open di harga 4.280, ya memang meningkat ke 4.300 dan ternyata menurun nih di harga low di angka 4.250. Nah teman-teman, apakah ini harga yang paling rendah ya gitu ya? Apakah dia akan mengalami yang namanya reversal di sini? Kita coba tarik horizontal ya teman-teman, untuk melihat apakah ini memang termasuk titik support gitu ya. Nah ini harga 4.250 ini saya rasa sih bisa dibilang juga salah satu titik support ya, karena di sini dia pernah meraih titik support di angka 4.250 nih kalau tidak salah di tahun 2022 bulan 8. Nah untuk lebih ininya saya akan coba menandain ya di sini ya teman-teman ya, di periode bulan 8 nih 2022 di sini pernah menjadi titik supportnya ya di angka 4.250 juga nih teman-teman. Nah di sini juga kalau saya tidak salah ya, di sini di tahun 2022 juga di Oktober emiten ini pernah mengalami pemantulan juga di 4.200 ini. Jadi ya mungkin saja sih teman-teman ini akan menjadi titik bottom. Tapi kalau saya pribadi sih belum ya teman-teman, karena di sini secara volume juga dia masih merah, artinya masih banyak yang membuang emiten ini atau lebih banyak menjual daripada membeli gitu ya. Jadi permintaannya masih sedikit, sementara untuk yang menawarkan itu cukup banyak. Nah kemudian kita lihatnya gini teman-teman, apakah kalau memang dia menurun nih, apakah dia akan menurun ke harga lebih dalam lagi dan ke harga mana gitu ya. Kalau saya pribadi sih teman-teman, kemungkinan besar sih akan terjadi penurunan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin membeli emiten ini, alangkah baiknya untuk mencicil saja terlebih dahulu, tidak langsung keseluruhan portofolio gitu ya. Nah mungkin penurunan selanjutnya kalau menurut saya pribadi sih teman-teman di angka 4.000 ya teman-teman ya, di angka 4.000. Oke, karena di sini dia pernah memantul nih di harga kurang lebih 4.094 atau 4.100 saja ya teman-teman ya. Di sini saya coba membuat titik support berikutnya nih, itu di angka 4.100. Nah sekarang apakah 4.100 ini cukup bisa dijadikan titik support paling dalam gitu ya? Saya rasa sih belum juga. Nah di harga mana sih yang lebih bottom gitu ya? Saya rasa sih di angka 4.000-an teman-teman, karena di sini 4.000 ini memang terkonfirmasi gitu ya. Dari dulu 4.000 ini cukup menjadi support penting gitu ya. Yang pertama di sini nih di tahun 2022 bulan Juli ya di angka 4.000, di sini juga 4.000. Kalau saya coba di sini tandain ya, di dua kesempatan yang sama nih di angka 4.000.
Nah, kemudian di sini juga nih di tahun 2022 bulan Februari gitu ya teman-teman ya, angka 4.000, dan 4.000 itu juga tentu pernah menjadi titik resisten di tahun 2021 bulan Agustus gitu ya teman-teman ya, kira-kira ya. Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau ditanya apakah penurunan emiten ini mungkin menuju sampai dengan harga 4.100 gitu ya, ya saya sih yakin saja teman-teman ke 4.100, karena kalau kita lihat dari volume tadi ya, volume jualnya itu cukup tinggi, ya tentunya berarti akan berpotensi menurunkan harga emiten ini. Nah, kalau kita lihat secara grafik mingguan ya, di sini terlihat lebih jelas ya teman-teman. Angka 4.100 ini ya kurang lebih bisa dikatakan support selanjutnya. Jadi menurut saya sih teman-teman, mungkin kalau memang mau memiliki emiten ini sekarang sebenarnya sudah termasuk murah juga gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau mencicil saja terlebih dahulu, nanti bisa melakukan all in itu di angka 4.100 atau 4.000 gitu ya teman-teman ya, kalau untuk secara grafik mingguannya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih, apakah setelah dia menuju angka 4.000, katakanlah itu bisa terjadi, apakah akan menurun lebih dalam lagi nih ke di bawah 4.000? Kalau saya pribadi sih itu cukup kecil kemungkinannya ya. Ya mungkin kita sudah bisa memiliki emiten ini di range harga 4.000 sampai dengan 4.100. Nah, itu kalau dari sisi titik supportnya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang potensinya gimana? Nah, kita coba balik lagi tadi ke grafik daily-nya. Tentu potensinya cukup menarik ya teman-teman ya. Pertama, di sini kita harus melihat nih ada gap up ya. Gap di atas yang belum ditutup. Baik di angka range 5.500 atau 5.600 nih. Kalau saya tunjukkan di sini ya teman-teman, ini harus ditutup nih teman-teman. Angka 5.600, dan kemudian di sini nih, ini juga masih ada gap di angka 6.200. Sebentar, saya coba tarik di sini 6.000 berapa nih teman-teman, 6.229 ya. Dan satu lagi nih teman-teman, di titik tertingginya ini di angka kurang lebih 6.300 ya. Di sini biar saya coba tarik secara horizontalnya di angka 6.300. Jadi ada beberapa titik poin yang menurut saya ini secara teknikal sih harus ditutup gitu ya. Dan potensi gain yang kita peroleh ya, kalau kita sudah memperoleh harga di sini nih teman-teman di angka 4.100 ini, ya tentunya sangat signifikan ya. Jadi kalau saya pribadi sih untuk emiten BRI sih ya masih potensinya cukup menarik ya. Tentunya kalau saya pribadi dia akan menuju ke harga 5.600, menembus titik resistennya, dan lebih tinggi lagi ke angka 6.000. Mungkin akan terjadi lagi all time high ya nanti untuk periode long term ke depan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat secara mingguan ya. Untuk secara mingguannya teman-teman, karena tadi kita sudah bisa pastikan nih untuk long term ya pastinya emiten BRI ini karena performanya juga masih bagus ya, apalagi emiten perbankan, tentunya akan menuju ke all time high-nya nanti. Ya mungkin dalam waktu long term gitu ya. Tapi potensi dari harga 4.000 ke 6.000 saja itu sudah berapa persen ya teman-teman? Kurang lebih 50% atau better. Dan kalau memang dia bisa melampaui lagi titik tertinggi yang pernah diraihnya di angka kurang lebih 6.400 gitu ya, ya tentunya bisa mendapatkan one bagger juga teman-teman ke angka 8.000 nanti tentunya, kalau untuk periode yang sangat-sangat long term gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara bulanan yang lebih ini lagi ya teman-teman, untuk lebih memudahkan kita melihat menentukan titik-titiknya tadi, ya tentunya di sini di angka 4.200 ini kan seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin jebol lagi nih ke angka 4.100 dan mungkin ke angka 4.003 gitu ya, atau 4.000 ya mungkin bisa saja terjadi. Tapi itu adalah peluang yang sangat baik menurut saya, terutama emiten ini kan dia cukup menarik ya dari sisi performa, dan dia merupakan salah satu emiten perbankan yang cukup besar di Indonesia gitu ya. Dan secara umum sih kalau menurut saya pribadi, penurunan harga emiten ini dari titik tertingginya itu ya termasuk koreksi sehat ya, sehingga dia nanti mungkin akan membentuk double bottom. Kemungkinan besar bisa terjadi nih double bottom di sini teman-teman, dan setelah itu dia akan menuju all time high-nya kembali gitu ya. Nah, mungkin sekian teman-teman pembahasan mengenai saham atau emiten BRI ini. Ya tentunya untuk emiten ini sih merupakan emiten yang menjadi tabungan banyak masyarakat gitu ya,
mungkin banyak yang menabung saham juga di emiten ini, dan kepemilikannya juga mayoritas dimiliki oleh negara, dan tentunya negara juga masih memiliki kepentingan yang cukup tinggi dengan emiten ini. Dilihat dari nilai dividennya yang setiap tahun itu penyumbang dividen terbesar gitu ya, salah satu penyumbang dividen terbesar, dan akan sangat berkontribusi tentunya bagi negara. Ya, apapun itu teman-teman, untuk harga sekarang sih itu sangat layak untuk didapat ya emiten BRI ini ya, karena dia akan menuju kembali ke harga tertingginya atau menutup gap yang saya jelaskan tadi, dan tentunya ini akan memberikan potensi gain yang cukup besar untuk teman-teman investor. Mungkin sekian pembahasan mengenai emiten BRI, teman-teman boleh klik like dan subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar atau apabila ada pendapat lain mengenai saham emiten BRI, tentunya karena kita sudah berubah juga pemerintahan gitu ya, apakah ada pengaruh seperti itu, mungkin teman-teman juga bisa nanti berkomentar di kolom komen. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih.